Halo Ya, teman-teman Neora, kembali lagi di channel Neora. Di kesempatan hari ini saya kedatangan satu bintang tamu yang dulu sebenarnya juga udah pernah ada di channel ini. Tapi kali ini kita mau ngomongin soal perspektif yang berbeda, yaitu ngomongin tentang ensemble atau bermain dengan musisi lain. So, tanpa berpanjang lebar, kita sambut Pak Rahmat Raharjo. Halo Pak. halo Mbak Vina, apa kabar? Baik-baik. Terima kasih loh udah mau menyempatkan membagi informasi lagi di channel ini. Ya, sama-sama juga. Oke, Eh, jadi mungkin teman-teman ingin tahu sedikit dulu nih, Pak Rahmat sekarang kegiatannya apa sih Pak, kegiatan bermusiknya? Aktivitas saya yang utama mengajar ya di kampus ya. Yang utama itu ya, sejauh ini sih itu. Yang lainnya ya sebagai selingan saya kadang-kadang buat aransemen, ya masih rutin latihan juga gitu ya. Oke, Plastik gitu. Hmm. oke. Nah, jadi di kesempatan kali ini sebenarnya saya sih lebih tepatnya penasaran nih Pak, Mhm. tentang gitar dua yang Bapak miliki. Karena di Indonesia kan grup ensemble gitar tuh, terutama gitar klasik ya, Ya, mungkin banyak tapi nggak ada exposure-nya ya, atau nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan exposure-nya tuh nggak banyak lah. Bisa dicari juga di ya, YouTube, kalau dicari nggak banyak gitu. Nah, ya. dan menurut saya main ensemble itu salah satu hal yang penting banget karena itu beda banget sama main solo. Dan kita belajar gimana caranya bisa menyatukan beberapa kepala tapi tetap kedengaran jadi satu kesatuan gitu. Dan Betul. mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang gitar dua yang Bapak miliki, jadi namanya Nabila Rahmat Gitar Dua, benar ya Pak? Betul ya. Oke, jadi ini kapan sih Pak terbentuknya dan awalnya kenapa sih bisa terbentuk Nabila Rahmat Gitar Dua ini? eh Sebenarnya ceritanya cukup panjang ya. Jadi start tahun 2018 itu ada seorang gitaris Prancis ya datang ke Indonesia ingin buat konser. Lalu dia mengajak saya dan Nabila itu untuk tampil duo waktu itu di hotel di Jakarta, dari Jakarta Utara, saya lupa namanya hotelnya. Lalu kita main di sana gitu ya. Itu 2018. Lalu berikutnya start tahun 2019, nah itu Nabila ketika itu mendapat panggilan dari Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana dipanggil ke sana karena kebetulan Pak Jaya Suprana itu sempat melihat video solonya Nabila dan sempat terkesan lalu dipanggil sana. Lalu cerita-cerita akhirnya Pak Jaya Suprana ini pengen ketemu dengan saya juga akhirnya gitu. Terus kita berdua dipanggil ketemu Pak Jaya. Nah, singkat cerita, Pak Jaya pengen nampilkan duo kita gitu. Saya pengen nampilin Anda berdua di waktu itu di sekolah musiknya di daerah Kelapa Gading gitu. Hmm. Nampilkan duo gitar gitu. Gimana gitu. Oke, ya kita terima aja ini. Wah, ini kebetulan nih. Nah, waktu itu penyelenggaraannya direncanakan pada bulan April tahun 2020 gitu kan. Nah, selama kurang lebih beberapa bulan kita udah menyiapkan, udah siap menyiapkan ini ke materinya segala macam, udah latihan. Uh, uh, Maret 2020 kita udah saya sempat posting pernah poster gitu. Kok malah pandemi itu ya. Awal pandemi Maret 2020 pandemi. Lalu ditundanya waktu sekitar 6 bulan. Direncanakan 6 bulan. Tapi ternyata pandemi malah mengganas begitu, malah tidak ada kepastian kapan berakhirnya. Akhirnya ya udah tertunda, nggak tahu sampai kapan. Nah di sela-sela itulah, di sela-sela sambil menunggu kabar gimana, kita galuh gimana jadi nggak nih. Akhirnya kita coba iseng-iseng buat ini buat postingan di waktu itu di Instagram tuh ya. Kita inilah coba buat duo tapi secara jarak jauh gitu. Nabila sempat pulang ke daerahnya gitu. Nah kita buat 2 video kemudian kita gabung terus kita upload di Instagram. Terus muncul ide lagi, ini kayaknya kok sayang nih kalau kalau cuma di Instagram tuh.
gimana kalau kita buat YouTube aja, YouTube channel gitu. Oke lah, yuk kita berencana buat, lalu kita cari materinya kan, materinya apa nih? Ya udah, singkat cerita, sambil menunggu pandemi berakhir, karena kita galau, ya udah kita buat musik bersama. Kita seolah konser tapi lewat media YouTube kan. Ya udah, akhirnya kita sekitar bulan Oktober kita akhirnya merilis video kita yang pertama gitu ya. Nah, akhirnya 2020 ya Pak itu ya? Iya, 2020 gitu ya. Terus kita bingung ini mau kita namain apa gini. Nah, sebenarnya penamaan ngambil nama gitar duo tuh karena mungkin anggap aja ketidakkreatifan kita gitu. Mencari nama-nama. Nama apa? Kalau kita lihat nama-nama yang lain, ada nama yang diambil dari istilah Itali lah, dari filosofi apalah, banyak sekali. Apa ya? Ya udahlah, kita pakai nama kita sendiri aja. Nah, bilang gitar duo, itu udah bagus namanya. Ya udah kita pakai sepakat pakai Nabila Gitar Duo. Nah, itu sampai sekarang. Intinya begitu intinya. Oke, tapi dengan begitu sebenarnya jadi catchy juga. Orang kan jadi langsung oh itu Pak Rahmat sama Mbak Nabila gitu kan. Jadinya lebih gampang diingat lah. Kalau boleh tahu Mbak Nabila ini muridnya Pak Rahmat dulu atau apa relasinya Pak? Iya, dulu Nabila ini memang mahasiswa saya. Namun sekarang udah lulus. Dulu ya belajar dengan saya. Oke. Halo juga buat Mbak Nabila karena nggak sempat hadir hari ini. Oh iya, berhalangan ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari 2020 sampai sekarang ya, kurang lebih Pak masih aktif kan? Kalau saya lihat masih aktif ya sekarang kan? Iya, sama. Ya. Ya, di YouTube ya. Apakah karya-karya yang Bapak mainkan selama ini bersama dengan Mbak Nabila itu adalah karya aransemen semua Pak, atau repertuar yang sudah ada di dunia klasik dalam bentuk duo gitu ya, lalu Bapak berdua mainkan kembali atau gimana Pak? Ya. Sebenarnya karena basic kita ini kan gitaris klasik gitu ya, belajar klasik, jadi memang rata-rata sebagian besar memang karya-karya art music ya, musik klasik gitu. Namun memang tidak menutup kemungkinan, dan kita sangat terbuka sekali untuk genre-genre musik yang lain gitu ya. Dan seperti contoh di channel YouTube kami itu juga beberapa diantaranya mainan karya aransemen sendiri ya, dari lagu-lagu Indonesia. Ada bahkan lagu yang ketika itu sempat viral gitu ya. Lalu ada juga lagu klasiknya juga ya, dari Fernando Sor. Ya, gitu. Berarti jadi mix ya. Soalnya waktu itu saya ingat banget waktu itu yang benar-benar kayak ngena banget gitu, menarik banget. Mungkin waktu itu karena lagunya juga lagi viral waktu Bapak berdua mainin lagu Lati, aransemen untuk lagu Lati itu lagi viral banget kan waktu itu, di mana-mana dimainin terus Bapak berdua main, wah keren nih gitu kan. Terus produksinya juga bagus. Iya. Terima kasih Jen ya. Iya. Berarti genre mix lah ya, bisa dibilang, nggak ada yang saklek banget mesti klasik atau gimana, cuma memang dimainkan dengan gaya gitar klasik gitu ya Pak. Ya, mungkin ada yang bilang wah ini mirip Fingerstyle, ya terserah aja, tapi yang jelas kita nggak pakai gebuk-gebukan gitar. Oke. Nah, tadi kan di awal saya juga udah nyebut bahwa main ensemble itu beda banget sama main solo ya Pak ya. Saya sih dulu waktu kuliah, guru saya tuh selalu bilang, pokoknya kalau pemain gitar solo harus ambil kelas ensemble, harus, itu kayak nggak bisa diganggu gugat gitu. Karena ternyata pas saya bergabung di ensemble, itu banyak banget pelajaran yang berbeda dari saat bermain solo gitu. Nah, kalau buat Bapak sendiri, mungkin sebelum ke situ deh, apakah ini ensemble atau gitar duo pertama Bapak yang diseriusin, atau sebelumnya Bapak udah pernah bermain di grup-grup lain? Ya, sebelumnya saya pernah punya kelompok juga gitu, ensemble gitar gitu ya. Udah cukup lama gitu. Bahkan sejak kuliah juga sudah ada. Ya intinya sudah mulai berproses cukup lama di situ gitu. Udah, semua sudah ada. Cuman memang yang saya anggap mungkin cukup serius itu memang yang ini gitu ya. Yang duo ini gitu. Ya. Oke.
Kalau menurut Bapak tuh apa sih yang signifikan bedanya antara main solo atau kita main dengan musisi lain? Mungkin grup terkecilnya adalah main duo ya. Mm-mm. Eh, jadi perbedaan solo dan main ensemble duet misalnya gitu ya. Yang paling jelas gini, jadi kalau kita main solo itu eh, tanggung jawab artistik gitu ya, musikal itu kan pribadi kita ya. Ini lagunya beres banget jadi bang itu kita. Tapi kalau main ensemble itu kan kita berpikir ini satu tim gitu. Satu tim ini nggak bisa bekerja sendiri gitu. Tidak ada yang tidak ada yang satu lebih hebat daripada yang lain gitu. Semua satu tim, semua harus saling bekerja sama gitu. Nah, jadi semua berperan gitu. Nah, itu yang cukup menantang dan ensemble karena ya masing-masing karena kita mungkin punya ego sendiri gitu ya. Ini kalau Ya. yang kita bicara pemain gitar yang sudah mungkin antara melihat ke atas itu kan bisa mereka punya ego sendiri. Oh, saya mau gini-gini. Nah, gimana caranya? Yang mungkin sudah sempat disinggung Mbak Vina juga tadi. Dari ego-ego individual ini bisa nyatu gitu. Itu yang memang menantang ya, memang menantang dan sulit ini. Artinya gini, kalau saya mau kasih contoh eh, istilah kolaborasi, bukan istilah tapi gini. Orang banyak bilang oh ini berkolaborasi. Sebenarnya kalau kita main duo sebenarnya itu bukan sekedar berkolaborasi. Kalau kolaborasi itu hanya ya nyanyi bareng, main bareng gitu. Saya contohkan seperti gini aja, seperti misalkan mungkin kita pernah lihat ada kolaborasi dua penyanyi solo gitu ya, yang terkenal gitu. Ya mereka sama-sama hebat, sama-sama bagus nyanyinya. Cuman kelihatan masih individu masih kuat ya. Mereka kadang ingin menonjolkan wah kemampuannya tuh wah ini gini bisa ini bisa begini. Tapi kalau yang kita lihat grup katakanlah misalnya yang sekarang kita boy band ya atau girl band gitu ya. Itu kalau kita lihat itu masing-masing individunya nggak menonjol kan. Semua kerja tim gitu. Dari tariannya mereka bernyanyi gitu ya. Semua tim yang dilihat ya itu bukan per individunya. Nah seperti itu udah benar-benar nyatu gitu yang memang menantang itu dari sisi mungkin saya katakan dari sisi hubungan antar pemain itu ya, kayak gitu yang menantang sih. Waktu awal sulit nggak Pak? Maksudnya mungkin kan Bapak sudah mengenal Banda Mila juga cukup lama karena mahasiswa sendiri kan. Tapi Ya. ketika pada akhirnya bermain duo itu challenge-nya tetap sama atau sedikit lebih mudah Pak? Karena Bapak udah tahu nih karakter murid saya kayak gini nih. Murid Bapak juga udah tahu nih karakter Ya, guru saya kayak gini nih. ya. Nah ini yang jadi ketika kita main duet memang di awal itu sempat ada kesan waduh kalau dari sisi Nabila wah ini saya main dengan guru saya gitu mantan guru saya gitu. Sebenarnya wah saya bermain dengan murid gitu. Dari dua individunya seolah-olah kan saya sebagai guru bisa ini pokoknya mainnya gini kan saya gitu seolah-olah gitu. Ya. Mungkin dari sisi Nabila karena dia murid ya udah dia terima aja. Nah ini yang sejak awal itu sudah kami hilangkan. Jadi waktu kita main duet ya saya adalah partner gitu. Saya adalah partner Nabila ada partner saya gitu. Dan kedudukannya sama gitu. Jadi waktu kita latihan Nabila juga ini mainnya enak gini Pak ini kayaknya gini oh ya masuk akal juga oke saya terima gitu. Oh jadi saling kasih masukan gitu. Jadi nggak ada itu nggak ada yang mendominasi gitu atau mentang saya wah saya guru saya punya otoriter gitu atau gini enggak saya juga terbuka gitu. Dan Nabila juga sebaliknya dia bisa juga berperan gitu. Nah itu jadi itu juga penting gitu ya. Jadi dari sisi faktor sosial itu juga Ya masih bisa ya kita harus punya menurunkan ya ego gitu lah ya Pak. ya betul iya itu kunci utama mungkin sulitnya di situ mungkin bagi beberapa orang mungkin ya wah saya ini kan
ya Bang, karena saya beraktivitas profesional, yang ini amatir, misalnya begitu atau apalah gitu. Itu Iya, iya, yang benar sih. sulit ya. Iya, Iya. sulit itu. Karena memang kalau ya ibaratnya kayak main band aja gitu ya, kalau satu mendominasi dan gak di clear up di depannya bahwa kita punya kedudukan yang sama, akhirnya bisa cekcok juga kan, karena ada beberapa pihak yang mungkin merasa ya udah saya diem selama ini diem aja nggak bisa bersuara Iya, gitu, akhirnya ya iya, tertumpuk seperti itu. Oke, iya, jadi itu yang menurut Bapak penting juga ya dalam membangun suatu duo lah ya di hal ini. iya. Em, Kalau konser live nih Pak, pernah nggak, konser live berdua dengan Mbak Nabila sampai saat ini? Atau sampai saat ini masih berfokus di YouTube aja? eh jadi kalau konser live itu ya memang belum banyak ya. Konser live yang terakhir itu ya ini sekitar malah Januari tahun lalu itu live gitu. Ketika itu mengisi kita diminta untuk tampil di ulang tahunnya Pak Jaya Suprana gitu. Itu konser live ya. Berikutnya sih belum ada yang mau mengundang kita untuk tampil. Jadi selama ini masih fokus di YouTube nih sementara itu. Oke. Ada perbedaannya nggak sih Pak kalau main pas live, main duo pas live atau pas rekaman atau recording itu? Eh Apa ada, sama jelas ada aja? ya. Oh, jelas ada. Jadi eh kalau kita live itu kan kasar seperti gini ya. Kita udah latihan maksimal mungkin, ketika main di atas panggung secara live, yang terjadilah gitu ya. Artinya Iya, benar-benar. mau misalnya ada kepleset sedikit atau ada yang apa gitu, ya udah itu yang terjadi. Tapi kalau rekaman itu justru malah kalau kami rasakan itu bebannya lebih besar karena kita punya persepsi gini, kalau kita rekaman, kalau kita clear dikit kita akhirnya masa nggak puas dan kita waduh ini ulang saya nggak puas di sini, ada yang itu ngulang gitu. Dan itu kan melelahkan juga gitu, wah ini kok belum puas ya, meskipun mungkin udah benar tapi nggak puas, ulang lagi itu ya tantangan di situ ya kalau rekaman akhirnya lelah gitu. Jadi gitu sih perbedaan yang utama itu. Oke. Gimana sih Pak cara ada nggak latihan kayak sebelum rekaman? Rekaman di sini maksudnya mungkin lebih ke arah visual ya. Oh ya. Rekaman terlihat visual dan ya mungkin kita ngomongin di situ aja karena Bapak sekarang fokusnya di situ kan. Pada saat direkam secara visual, ada nggak sih latihan-latihan kayak gestur gitu loh Pak? Jadi bukan sekedar dari segi mainnya, tapi ya tapi itunya lah, gimana supaya bisa menarik mata penonton itu kan? Kalau dari sisi gestur, mungkin yang maksud ini ya, jadi gimana istilahnya membangun komunikasi ya ketika bermain duet mungkin gitu ya. Sebenarnya ketika latihan pun kita sudah menerapkan komunikasi baik secara aural dan secara visual, termasuk di dalamnya juga gestur. Jadi apa yang kita tampilkan ketika rekaman video misalnya gitu, itu sebenarnya kurang lebih ya sama seperti ketika latihan. Jadi gesturnya itu alami gitu, nggak terlalu dibuat-buat juga ya, nggak terlalu dibuat-buat. Sama jadi gitu, sama. Jadi ketika latihan kita membangun komunikasi baik secara aural dan visual. Jadi supaya musiknya lebih lebih compact gitu ya. Ya gitu. Kalau biasanya Bapak berdua berkomunikasinya ada tanda-tandanya nggak sih Pak? Kalau saya dulu pernah ada duo juga kan cukup lama waktu saya sekolah dulu. Lebih sering saya pakai cue-nya itu nafas sih. Jadi either nafas kencang atau nafas ya cuma pakai anggota tubuh aja gitu. Ada nggak Pak cue-cue yang khusus gitu? Supaya yang sisi satunya tahu. Ya, cue-nya biasanya hanya anggukan kepala. Hanya anggukan kepala saja, biasanya gitu.
kalau toh kadang ada juga ya, jadi kodenya itu bukan dari badan ini, tapi dari jari. Oh, gimana Dari tuh, Pak? jari. Jadi misalnya pada saat mau read apa itu, jadi memang gini ya, konteksnya kita lihat peranannya juga ya. Jadi misalnya saya posisinya sebagai pengiring gitu ya, pengiring, kemudian Nabila pembawa melodi gitu. Ketika dia menyanyikan melodi itu dalam konteks gitar ya, memainkan dan menyanyikan melodinya, lalu ada bagian yang mau di-read itu, selain jadi saya lebih fokus lihat jarinya dia tuh gimana, Pak. Tek, misalnya mau read tek tek, nah gitu. Nah ini, Oh, ya, 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 ya. nah gitu. Ya, ya, Jadi ya. saya lihat jarinya, oh, nah gitu. Karena begitu. Gitu. Karena begitu. Karena Hmm. juga lihat dari gestur wajah, ya kepala, ya anggota kepala. Kadang juga dari jari. Makanya kalau dilihat di video, beberapa video tuh saya sempat ada satu scan atau beberapa scan tuh saya tuh lihat jarinya Nabila gitu. Ini Hmm. touchnya seberapa nih? Itu dia. Karena begitu gitu. Dan Oke, sebaliknya juga. oke. Oke. Itu menarik sih karena menurut saya itu salah satu hal yang nggak cuma main duo sih Pak. Kadang-kadang main solo pun itu suka nggak dibahas gitu loh. Kayak gimana Hmm, caranya nafas, end of betul. phrasing tuh mesti ada gestur yang Ya, berbeda atau kayak kalau kita main karya yang nuansanya berbeda juga pasti gesturnya berbeda. Dan lebih lagi ya, saya juga merasakan bahwa cue-cue kayak gitu tuh penting banget kalau kita main bersama orang lain kan karena itu jadi bentuk ya, komunikasi kan. ya, Kalau kita nggak ada ya, bentuk komunikasi itu jadi karena sering banget saya lihat ensemble nih yang main udah bagus-bagus gitu ya. Murid-murid gitu ya, mainnya betul. udah bagus-bagus. Semuanya tuh matanya pada saklek di Tepat itu. partitur gitu kan. Jadi kayak ya Ya, udah misalkan berempat kayak 4 orang main masing-masing aja udah kayak gitu. ya, ya. Dan ini mungkin ini bisa jadi ya masukan juga buat saya, tapi juga jadi ilmu juga ya. Jadi kita tuh juga mempelajari full score-nya gitu. Kita sama-sama mempelajari full score ya, sama-sama menganalisis lah. Ini bagiannya berapa ya? Ini bagian ini misalnya kalimat tanya ini kalimat jawab misalnya gitu. Oh ini bagian A, ini bagian B. Ini sebaiknya gini. Itu kita juga mempelajari full score-nya. Dan kita sama-sama kita bahas. Jadi bukan saya sendiri gitu. Ini gini ini gini. Iya Nah, ya dari situ penting kan ada banget. komunikasi, kita ngerti ini musiknya ini. Karena kalau memang saya tahu yang dimaksud Mbak Vina, mungkin karena pemain ensemble kebanyakan mungkin dia baca Partnya partisinya masing-masing. sendiri ya. Hmm. Ya, partasinya. Jadi dia nggak tahu ini bagian sana gimana, nggak ngerti. Ini di sini nggak ngerti gitu. Bagian sana lebih rumit, saya mungkin bagian yang katakan lebih lebih eh, untuk time keepingnya ya, keeping Hmm. time-nya itu satu yang sana lebih rumit. Kan kita nggak tahu, kita mainnya hajar aja ya, ini kayaknya gampang gitu. Nah itu ada bagian juga kita mempelajari full score-nya bersama-sama. Ini Iya. bagian sini dia ini bagian sini. Ini bagian musiknya ini. Itu perlu. Iya, ya. Apalagi kalau nggak ada pemimpinnya itu biasanya yang agak kacau sih Pak. Jadi ya udah main-main Ya, sendiri aja, ntar tiba-tiba udah satu kemana gitu. ya, ya. Iya Kayak sih. kan Nah, seperti gitu. itu Ya. itu benar banget sih poin-poin yang bagus Hmm, banget tuh barusan. Em, hmm, kalau misalkan soal teknik gitu ya Pak, misalkan ah, ada di satu karya yang Bapak berdua mainkan, ada part-part tertentu yang mungkin menurut Bapak ini mestinya pakai teknik ini nih, ini mestinya pakai teknik ini nih, ini pakai apoyando atau ini mungkin pakai tirando kayak gitu. Itu biasa Bapak mengkomunikasikannya gimana sih Pak berdua biar nggak apa ya, biar akhirnya bisa nemu jalan tengahnya gitu. Sering nggak Pak terjadi kayak gitu, ya. kayak benar-benar berlawanan nih opininya? eh Sejauh ini enggak, tapi mungkin yang kami alami itu dalam konteks ini, bagaimana memainkan musiknya ini dengan berbagai variasi warna suara itu. Nah itu. Hmm, Eee, jadi misalkan ada bagian pengulangan gitu. Ini bagian pengulangannya enaknya gimana? Kalau misalnya yang konvensional biasanya kan, kalau misalnya satu forte, satu piano misalnya gitu ya, atau satu main tasto, satu main ponticello misalnya gitu.
Nah kan setiap dari kita beda ya, kadang gitu ya. Oh saya mau ini Ponticello tapi piano, tapi sebenarnya saya mau ini kayaknya piano tapi Ponticello misalnya gitu. Hmm. Nah kayak gitu, kadang gitu. Ini gimana? Coba kita coba gitu, kita coba rasakan sama-sama gitu ya. Kita merasakan sama-sama, kita dengarkan ini gimana enaknya lebih suaranya lebih lebih bagus yang mana. Nah dari kita dengar sama-sama kita bisa ini, oh kayaknya kok lebih enak ini ya gitu. Lebih enak yang mana gitu. Oh iya berarti jadi kita pakai ini aja gitu. Jadi meskipun itu idenya siapa tapi karena kita mendengarkan sama-sama lalu kita putus sama-sama jadi nggak ada yang kayaknya ini nggak ada. Sudah seperti gitu. Biasanya kita diskusinya dengan cara kayak gitu. Sebenarnya juga Bagian, sama saya juga ya. kalau kalau ada idenya Nabila ini kayaknya mainnya begini ya. Oke, bisa juga gitu. Biasanya dalam kotak itu menentukan apa Warna eh suara. ya warna suara di setiap bagian atau pengulangan tuh bagaimana supaya kaya ya. Seperti gitu Iya, sih. ya. Apalagi kalau misalkan main lagu-lagu populer kan kadang ya refnya bisa diulang berapa kali gitu ya. Kalau Ya, lagu-lagu ya, klasik kan ya paling cuma sekali lah. ya, Oke. mm. Em, kalau ngomongin proses Bapak berdua nih, misalkan memunculkan satu video untuk berikutnya nih, sekarang misalnya Bapak udah plan nih, minggu depan, or kapan lah ini mau munculin video baru nih. Itu prosesnya gimana Mm-mm. sih Pak? Dan berapa lama biasanya untuk nyiapin satu video? Wah, kalau berapa lamanya belum tentu juga kadang-kadang. Kadang karena kesibukan tuh jadi ini ya, jadi terlalu lama gitu. Tapi intinya gini sih kalau kalau kita mau eh misalnya mau upload, mau kapan waktunya ya kita sama-sama di sini enaknya kapan waktunya gitu ya. Lalu nanti mau publikasinya mau gimana, mau di Instagram apa ya kayak gitu gitu. Biasanya begitu sih. Ya tetap intinya saya dan Nabi tetap berkomunikasi gitu, koordinasi gitu. Intinya Hmm, gitu sih. Nah, oke. Itu selalu terwujud nggak Pak? Misalkan udah set satu waktu gitu ya, heeh, ya let's say 2 bulan heeh. ke depan, selalu pas di waktu itu nggak Pak? Apa? Karena kadang-kadang kalau Kan, ngeset heeh. deadline itu kan udah itu nggak punya waktu latihan, ya jadinya kayak Oh stres iya, sendiri kan. ya pernah sih meleset pernah. Gitu. Masuk yang waktu kita buat lagu Lati itu juga sempat mundur tuh, mundur. Hmm, Jadi mundurnya 2 bulan karena kesibukan. Waduh nggak sempet cari waktu untuk tag gambarnya itu belum cocok gitu. Akhirnya hmm, mundur akhirnya ya mundur 2 bulan dari jadwal pernah pernah juga seperti gitu. hmm. Tapi dua bapak ini termasuk yang menurut saya keren loh. Karena saya tuh orangnya visual banget ya Pak. Jadi kalau ngeliat apa-apa tuh saya suka yang visualnya bagus gitu. Jadi kalau nonton Oh video, main musik, ya mungkin ya kalau duo-duo atau mungkin ensemble kebanyakan yang di YouTube gitu, ya udah mungkin coba di studio main bareng gitu kan, ya atau ya udah di kamar atau di mana lah, pokoknya ya 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 di suatu ruangan lah. Cuma kalau video musik ya Bapak itu kan benar-benar kayak video musik gitu loh, benar-benar ada ya di ya direct Wih, dengan ya. bagus. Itu gimana sih Wah, Pak? terima kasih Bu Jen. Iya, awalnya tuh emang udah punya konsep kayak gitu. Oh kita pengen bikin yang visualnya kayak gini nih, kayak video musik nih. Atau itu Ya, kayak ya terjadi begitu saja di tengah jalan sambil membangun dua ini. sebenarnya kita memang merencanakan itu ya. Jadi kalau gini, jadi di video kita yang pertama yang kita main main salah satu lagu drakor ya nggak usah lah ya. Lagu film Korea tuh. Eh itu memang sebelumnya tuh sudah ada yang mainin gitu. Memang di studio. Nah, katanya kita pengen ini kalau kita main di studio kayaknya sama aja ya gitu. Harus ada sentuhan yang berbeda gimana ya dan juga menjadi ciri khas apa mungkin duo nantinya gitu ke depannya gitu. Nah, kita coba wah ini kalau kita buat kayak model apa ya scan tuh di alam gimana kayaknya nuansanya ini nuansa apa gitu. Mungkin ya lalu video pertama di pantai wah kayaknya wah, di pantai gitu. Wah bisa coba. Ya kita kita coba ini apa intinya
mencari tempat-tempat yang bagus yang kira-kira cocok untuk lagu yang akan kita mainkan gitu. Yang kira-kira ya pas lah dengan suasana, dengan mood lagunya itu. Kayak gitu. Itu udah ada video directornya sendiri tuh Pak? Atau Bapak masih ada kayak konsep Oh sendiri enggak, juga? enggak itu kalau video directornya enggak, dia memang orang yang memvideokan itu hanya satu orang gitu. Dan dia ya menurut kita gitu. Jadi mungkin kita yang istilahnya apa sih? Ya bukan videografer apa namanya? Yang mengarahkan ya kayaknya gini ya. Kita juga. Lalu kita yang memilihkan milih tempat ini, kita pengen pilih yang tempat yang misalnya yang kayak lagu Tembang Alit itu ya. Itu wah kita pengen yang ada suasana Jawa yang rimbun, yang ada mungkin rumah joglo atau rumah tradisional. Nah, akhirnya nggak ketemu yang bangunan seperti candi kayak gitu. Kayak gitulah. Oke. Iya, karena kan soalnya kalau main musik gitu, apalagi gitar klasik kan banyak teknik-tekniknya kan ya, yang mungkin orang awam nggak tahu gitu. Kayak misalkan main harmonik aja gitu. Kadang-kadang kalau aku lagi main harmonik ya sengaja aku shoot ke tangan kiri gitu kan. Jadi kayak ada ceting-ceting ya gitu. Jadi udah punya visi gitu kadang-kadang sih sebelum bikin videonya. Oke, Pak, ini saya mau ke segmen yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Karena saya pengen lihat nih gimana sih proses Bapak aransemen untuk duo ini. Karena again nulis aransemen buat sendiri aja tuh kadang-kadang udah mikir ya ini mau diapain lagi gitu. Tapi untuk duo tentu kan juga ada porsi-porsinya gitu yang mesti dibagi-bagi. Tapi sebelum Bapak share sesuatu hari ini, bisa nggak Pak dijelaskan kayak misalkan Bapak nulis aransemen, apakah selalu pembagiannya itu kurang lebih sama template-nya gitu? Jadi misalkan ada melodi dan accompaniment atau itu ya random aja sedatangnya ilham? Yang jelas gini, aransemen kita itu berusaha untuk menyeimbangkan peranan ya antara gitar 1 dan gitar 2. Jadi kita malah menghindari aransemen yang model misalnya SATB gitu. Jadi atau model gitar 1 melodi semua gitu, terus gitar 2 iringan, dan iringannya cuman main chord dung ceng ceng gitu. Nah, kita menghindari kayak begitu gitu. Nah, usahakan semua tuh seperti kita bermain solo tapi dalam part duet gitu. Kayak gitu. Gini, jadi kalau kita perhatikan partitur ensemble yang konvensional itu ya, misalkan yang paling gampang kuartet itu ya. Kuartet itu kan gitar 1 pasti melodi utama yang katanya rumit gitu ya. Gitar 2 kayak main suara 2-nya. Gitar 3 tuh main nada-nada atas di pada chord ya, ada chord tertentu gitu. Kalau yang paling sial itu yang main bass itu ya. Main bass itu cuma main bass satu nada 4 ketukan dong gitu. Dong, panjang banget, membosankan gitu. Itu alasan kenapa kadang-kadang yang main kuartet tuh kalau dikasih suara 4 langsung down gitu, Pak. Ya, nah kita menghindari itu. Jadi aransemen kita benar-benar berimbang gitu ya. Ya memang kita juga terinspirasi ada karya Transip dari gitaris dunia, gitaris yang lain gitu ya. Yang mereka benar-benar membagi gitar 1 2 ini secara merata gitu. Jadi 1 2 tidak ada yang mendominasi. Nah, itu yang prinsip yang selalu kita pegang. Jadi supaya ya kalau lihat secara visual itu kan lebih menarik ya. Wah, gitar 1 2 seolah ya kayak ada interaksinya gitu lah ya. Ya, betul. Ya. Gitu. Oke, Pak. Kalau gitu boleh ya kita coba lihat contoh aransemen dari lagu yang sudah pernah dimainkan? Ya, boleh. Sebentar, saya share screen ya. Iya, silakan.